Magdir, dengan pernyataan Pak Nasir ini, apakah memang serta-merta klien Anda bebas atau ada proses hukum yang harus dijalani bersama klien Anda? Iya, nggak ada lagi. Ini tinggal proses administratif sih sebenarnya. Ya. Karena bagaimanapun juga dengan adanya amnesti yang dikeluarkan oleh Presiden dan disetujui oleh DPR, ya karena seperti disampaikan oleh Pak Nasir tadi bahwa ini kan tidak ujuk-ujuk Presiden itu membuat amnesti. Tetapi kan mesti juga bicara dengan pihak Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai satu institusi yang mengerti betul dan tentu saja mereka melihat bagaimana proses hukum yang terjadi selama ini. Ya, jadi kalau menurut hemat saya nggak ada juga gunanya ditahan, dilama-lamain, ya, karena bagaimanapun juga ini kan hak orang untuk segera diberikan, untuk segera disegerakan diberikan gitu loh. Karena bagaimanapun juga keputusan presiden itu nggak boleh ditunda. Sebab sekali itu keputusan presiden itu ditunda, artinya ada orang yang secara sengaja hendak mengabaikan keputusan presiden. Ya, jadi kalau saya berharap bahwa ini segera bisa dilaksanakan. Ya soal apakah karena lagi reses atau tidak, ini kan satu mekanisme administratif di DPR gitu loh ya. Tetapi kalau dari lihat foto yang ditampilkan tadi, itu kan sudah ada ketua Komisi 3 dan ada Menteri Kehakiman yang mewakili pemerintah dan juga ada pimpinan DPR. Saya kira mestinya nggak ada masalah. Ya. Baik. Menteri Hukum. Ya. Menteri Hukum ya, Menteri Hukum ya, betul. Baik, Pak Magdir, ada perbedaan pemberian abolisi ke Tom Lembong dan juga amnesti ke Hasto Kristianto. Apakah nanti menurut Anda akan berimplikasi ke depan terkait perbedaan pemberian ampunan tersebut? Iya, kalau menurut saya mestinya enggak ya, enggak akan ada kedua-duanya kan tidak perlu menjalani hukuman. Ini kan soal penamaan kita, satu abolisi, satu amnesti. Karena akibat hukumnya kan sama saja tidak jalan gitu loh. Yang penting kan itu sebenarnya. Ya, ketika akibat hukumnya tidak dijalankan, orang sudah diampuni, artinya hak-hak politik mereka juga tidak akan hilang. Baik, tapi kan ini hanya nama Hasto Kristianto saja dan nama Tom Lembong saja. Bagaimana dengan nama-nama lain yang mungkin saja masih bisa dilakukan proses hukum lebih lanjut oleh pihak-pihak terkait, baik dari Kejaksaan Agung ataupun KPK dan institusi penegak hukum lainnya? Ya kalau saya sih saya berharap bahwa semua yang pihak-pihak yang lain itu yang memang patut untuk diberikan amnesti atau patut diberikan abolisi ya itu harus segera dikaji secara baik gitu loh oleh pihak pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM sebagai pelaksana daripada kegiatan-kegiatan ini. Meskipun tentu saja kan menteri terkait dengan lembaga pemasyarakatan juga mestinya kan mereka kan mendapatkan lebih banyak hal mengenai keadaan tertentu dari orang-orang yang sedang menjalani hukuman sekarang ini. Baik. Pak Nasir, bagaimana kemudian implikasinya jika menurut Pak Magdir sebenarnya penamaannya sama saja tujuannya untuk menghentikan kasusnya? Apakah ada pandangan lain dari Anda, apa implikasi ke depan bagi Tom Lembong dengan abolisinya, terus kemudian Hasto Kristianto dengan amnestinya? Ya, memang biasanya tuh amnesti itu kan diberikan kepada orang yang pelanggaran terhadap negara ya, penghasutan, pemberontakan ya, pengkhianatan itu biasanya seperti itu ya. Tapi kan kalau kita lihat Mas Hasto kan tidak memberontak ya, tidak berkhianat kepada negara dan juga tidak menghasut ya, sehingga menimbulkan gejolak di dalam negara. Ya, tapi itu ya dikatakan oleh Pak Magdir itu semacam apapun lah namanya, tapi memang itu kemudian dihentikanlah kasus itu. Jadi tentu saja Presiden sudah mendengar, membaca pertimbangan dari Mahkamah Agung dan tentu ada implikasi ya. Nah, implikasinya kan bisa politik ya, dan juga kemudian bisa terkait dengan masa depan penegakan hukum di Indonesia ini. Jadi ini juga satu introspeksi bagi institusi aparat penegak hukum terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan. Jadi masing-masing menjalankan kewenangannya, ya, kejaksaan menjalankan kewenangannya.
peradilan juga menjalankan kewenangannya, tapi Presiden juga kemudian menjalankan otoritas yang diberikan oleh konstitusi kepada dirinya. Tentu saja, seperti saya katakan tadi, orang bisa berbeda perspektif terkait dengan apa yang dilakukan oleh Presiden sebagai kepala negara. Tapi sudah diputuskan dan sudah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kemudian persetujuan dari DPR. Nah, tinggal ke depan hari ini memang DPR dan pemerintah sedang menyusun hukum acara pidana. Ya, diharapkan ini juga bisa membantu negara agar kemudian penegakan hukum itu lebih melindungi hak asasi manusia. Baik, saya kembali ke Pak Magdir. Berarti malam hari ini apakah ada rencana untuk menjemput Hasto Kristianto begitu? Ya enggak lah, malam begini ini nggak mungkin. Kalaupun kami datang ke situ kan tidak akan berhadapan dengan siapapun selain daripada penjaga di KPK. Harus ada administrasi yang diurus begitu ya? Mesti ada administrasi yang diurus. Baik, Pak Nasir mungkin terakhir, kalau tadi beranggapan masyarakat bahwa nama dari Hasto Kristianto dan juga Tom Lembong dihentikan ataupun diampuni dari segala vonis 4,5 tahun dan 3,5 tahun, bagaimana dengan orang-orang yang masih berkaitan dengan kasus dari masing-masing, impor gula dan juga perintangan penyidikan? Masih ada nama yang dinyatakan buron oleh pihak KPK. Apakah itu juga serta-merta memutus semua kasus yang tengah ditangani oleh KPK saat ini? Ya, tentu saja Presiden tidak bisa memutuskan sendiri ya. Ada pertimbangan-pertimbangan hukum dan juga pertimbangan politik terkait dengan orang-orang yang akan diberi amnesti dan abolisi tersebut. Jadi dalam konteks ini ya, Presiden diharapkan bisa lebih memperhatikan semua aspek. Ya, tentu saja tidak kemudian diobral gitu ya. Jadi amnesti dan abolisi itu bukan untuk diobral, ya, tapi dipilah-pilih, ya. Tapi tentu saja tidak kemudian menghadirkan diskriminasi, ya. Tetap saja pertimbangan dari Mahkamah Agung itu dikedepankan. Meskipun ada pertimbangan politik di dalamnya, tapi pertimbangan hukum itu di atas pertimbangan politik. Dan mudah-mudahan saja, bahwa amnesti dan abolisi ya itu benar-benar dalam koridor, ya, sehingga kemudian kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum itu bisa didapatkan melalui apa yang dimiliki oleh Presiden tersebut. Baik, itu artinya abolisi dan amnesti ini hanya untuk berlaku orang-orang yang spesial begitu ya. Kalau masyarakat bertanya sespesial apa orang-orang yang mendapatkan abolisi dan amnesti, Pak Nasir Jamil, apa yang bisa dijawab? Nah, itu dia saya katakan tadi, ya, jangan sampai kemudian ada kesan ini diskriminatif, ya. Oleh karena itu, karena Presiden milik semua warga negara dan hukum bisa diakses oleh setiap orang dan keadilan itu harus didapatkan oleh setiap warga negara. Nah, karena itu ini tantangan penegakan hukum di Indonesia. Ya, kemudian apakah ini akan men-trigger beberapa kasus-kasus ke depan, terutama yang melibatkan tokoh-tokoh penting untuk mengajukan abolisi dan juga amnesti ini? Ya, itu saya katakan tadi. Jadi sekali lagi Presiden tidak sembarangan ya untuk memberikan itu. Ada pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Mahkamah Agung. Seperti saya katakan tadi juga ada pertimbangan politik, tapi mungkin persentasenya sangat kecil dibandingkan dengan pertimbangan hukum. Nah, karena itu sekali lagi setiap sekali Presiden memberikan amnesti dan abolisi, maka itu artinya Presiden mengingatkan kita soal penegakan hukum ya yang lebih berkeadilan ya, sehingga kemudian tidak menimbulkan kesimpang siuran, kemudian isu-isu miring, ya, politisasi hukum, pemidanan yang dipaksakan dan lain sebagainya. Nah, ini barangkali tantangan bagi Indonesia sebagai negara hukum agar ke depan ya apa yang menjadi asas-asas hukum itu bisa kita tegakkan bersama. Baik, saya kembali ke Pak Magdir. Apakah setelah ini akan ada langkah lain dari Anda untuk klien Anda? Karena tadi di awal Anda mengatakan bahwa memang Hasto dari awal menurut Anda tidak bersalah begitu. Apakah kemudian akan melakukan pembersihan nama baik? Apa yang kemudian akan ditempuh oleh tim kuasa hukum? Ya, saya kira sebenarnya dengan
amnesti ini kan pembersihan nama baik itu kan sudah dipulihkan, ya. Menurut hemat saya ini juga penting sebenarnya untuk kita pahami bahwa ketika amnesti ini diberikan, itu juga berarti bahwa hak-hak politik yang bisa terganjal karena adanya perkara korupsi menjadi hilang juga di sini gitu loh. Jadi sehingga kami apapun nanti yang akan kita lakukan pasti tidak dalam waktu dekat ini. Kita mesti pikirkan betul secara baik, tapi paling tidak kami ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada Presiden yang sudah melakukan apa ya, menggunakan hak-hak konstitusional beliau di dalam hal penegakan hukum ini. Karena bagaimanapun juga ya penegakan hukum yang kita rasakan ini bukan untuk kepentingan hukum gitu loh. Bukan karena orang melakukan kesalahan yang secara kontekstual itu salah menurut hukum. Apalagi ini kalau terkhusus terhadap Pak Hasto, ini kan ada pasal yang diada-adakan, ya. Misalnya soal obstruction of justice. Bagaimana mungkin undang-undang saja mengatakan bahwa obstruction of justice itu baru boleh dianggap ada ketika sudah ada penyidikan. Ini penyelidikan dalam perkara orang lain, kemudian digunakan untuk memaksa mendakwa orang melakukan obstruction of justice. Nah, saya kira ini yang jadi persoalan pokok. Bagaimana penyalahgunaan ketentuan hukum untuk kepentingan yang lain. Ini yang harus kita sadari secara bersama. Kalau saya sih berharap bahwa aparat penegak hukum kita semua akan menyadari bahwa hukum itu tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan yang lain selain daripada untuk kepentingan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum. Bukan untuk melakukan tindakan-tindakan apalagi menghancurkan lawan politik atau potensi lawan politik. Jangan sekali-sekali kita berharap betul tidak sekali-sekali hukum itu digunakan untuk itu. Ya yang sudahlah cukup sudah gitu. Baik. Pak Magdir, kalaupun memang abolisi dan amnesti ini adalah satu langkah hukum yang dimiliki oleh seorang presiden begitu ya. Apakah dari awal Anda mengurusi kasus ini pernah terbesit bahwa akan melakukan langkah ini, menyurati Presiden untuk melakukan pengajuan amnesti atau abolisi? Sama sekali tidak. Kami sepenuhnya taat kepada proses hukum. Ya, kami tidak pernah menulis surat kepada Presiden atau kemana-mana, tidak. Kami hanya melakukan pembelaan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan hukum acara. Ya, mulai misalnya kami lakukan pra-peradilan, tetapi pra-peradilan kami dipatahkan dengan cara yang tidak patut, gitu loh ya. Kemudian di dalam proses awal kami hendak mengajukan ahli, tetapi dihalangi karena berkas perkara sudah dilimpahkan. Nah, ini kan proses-proses ini, ya, ini yang sebenarnya selalu kami katakan bahwa proses ini proses buruk. Yang bisa mencemari penegakan hukum kita yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan adanya amnesti dan abolisi yang diberikan kepada Pak Tom Lembong dan amnesti kepada Pak Hasto ini, aparat penegak hukum kita semakin memperhatikan hak-hak dari masyarakat sesuai dengan ketentuan undang-undang terutama dalam hal hukum acara pidana. Bisa dibayangkan nggak dalam perkaranya Pak Hasto ini, penyelidik dan penyidik dipaksakan untuk menjadi saksi dan menjadi ahli. Hukum acara kita tidak mengenal seperti itu. Di dunia ini tidak ada seperti itu. Memang ada yang namanya saksi verbalisan. Saksi verbalisan itu baru dihadirkan kalau ada orang menyangkal pernyataan di dalam BAP. Ini tidak ada seperti itu. Nah, inilah yang kami katakan kesalahan-kesalahan dilakukan secara kasat mata di dalam penegakan hukum khususnya terhadap perkaranya Pak Hasto ini. Baik, saya mau ke Pak Nasir kembali, Pak Magdir. Sebagai mitra pemerintah dalam bidang hukum, Pak Nasir, bagaimana dengan amatan Anda terhadap dua kasus ini, baik kasus yang menimpa Tom Lembong maupun kasus yang menimpa Hasto Kristianto yang keduanya memang menyita perhatian publik begitu? Ya, tentu saja kami mendengar semua hiruk pikuk itu, ya.
dan menyerahkan sepenuhnya juga kepada aparat penegak hukum. Bahwa kemudian di situ ada perdebatan, ada perbedaan, itu sesuatu yang wajar. Ada sebuah keyakinan, ada sebuah keraguan-raguan terkait dengan kasus yang disidangkan itu. Nah, oleh karena itu kan dengan adanya amnesti, dengan adanya abolisi, itu kan menjawab perdebatan tadi, menjawab antara keyakinan, keraguan, ya, menjawab apakah ini sesuatu yang dipaksakan atau tidak. Jadi Presiden sudah memberikan kata putus, ya, dengan amnesti dan abolisi tersebut. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di awal tadi, ini tantangan bagi penegakan hukum di Indonesia ke depan. Jangan sampai kemudian amnesti, abolisi itu menjadi sesuatu yang diobral. Nah, karenanya Presiden sebagai kepala negara, pimpinan tertinggi di Republik ini harus lebih serius, ya, memperhatikan penegakan hukum agar negara hukum yang demokratis itu benar-benar bisa kita wujudkan bersama. Baik, kalau dilihat dari konteksnya, kedua-duanya ini adalah pengampunan begitu ya. Apakah memang abolisi dan amnesti ini diberikan oleh Presiden menunggu vonis suatu kasus terlebih dahulu, atau sebenarnya bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum memang pembicaraan publik ini menjadi perhatian begitu? Ya, ada juga pemberian itu belum dilakukan prosesnya, ya. Masih dia dijadikan tersangka tapi belum bergulir di persidangan, diberikan amnesti oleh Presiden, ya, seperti yang dialami oleh salah seorang dosen di Universitas Syah Kuala Aceh, ya, yang waktu itu dia dipersoalkan secara hukum lalu diberi amnesti oleh Pak Presiden sebelum Pak Prabowo. Jadi memang kalau kemudian, jadi ya itu tentu saja itu banyak pertimbangan ya dalam pandangan saya. Kalau sebelum dan sesudah, jadi dua-dua menimbulkan kesan bagi setiap orang. Baik, kalau kita kembali terkait dengan abolisi dan amnesti sebagai pemberian pembelajaran lah kepada masyarakat untuk penggunaan abolisi dan juga amnesti. Kalau dilihat dari vonisnya, terus dilihat dari kasusnya, apa yang kemudian membedakan abolisi untuk siapa dan amnesti untuk siapa, Pak Natsir? Ya, ini kan semacam pertimbangan, juga ada ada sisi subjektivitas, ya, dan kadar daripada peristiwa itu, ya, kadar dari proses hukum itu sendiri. Jadi tentu saja di samping pertimbangan Mahkamah Agung, saya pikir juga ada subjektivitas seorang Presiden sebagai kepala negara setelah mendengar banyak pihak terkait dengan apa yang dia dengar dari pihak-pihak tersebut. Jadi tidak bisa dipungkiri kalau kemudian ada sisi subjektivitas seorang Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara. Baik. Kemudian Pak Magdir, kenapa kalau ujung-ujungnya dapat amnesti klien Anda begitu ya, kenapa nggak dari sebelum kasus ini bergulir dan menyita perhatian publik saja begitu ya Pak Magdir? Aduh, saya itu mesti ditanya kepada Bapak Presiden. Saya nggak mampu menjawabnya itu, ya, gitu loh ya. Tapi paling tidak sekali lagi, bagaimana kemudian Anda akan berkomunikasi dengan Pak Hasto terkait hal ini? Iya pasti, ya. Kami akan segera menghubungi beliau untuk mencoba membicarakan persoalan ini, dan tentu saja ya saya sekali lagi ingin menyampaikan terima kasih kepada Presiden, ya, bahwa Bapak Presiden sudah menggunakan hak konstitusionalnya untuk mengakhiri keributan kita dalam perkara ini. Ya, sebab bagaimanapun juga perkara ini nggak ada yang diuntungkan, nggak ada. Kalau istilah kita menang jadi arang, kalah jadi abu, itu ya seperti ini, gitu loh. Ya. Kita berharap bahwa ke depan ini akan menjadi pelajaran yang baik, bukan hanya untuk kita warga negara dan rakyat, tetapi juga untuk teman-teman aparat penegak hukum supaya tidak terlalu mudah menggunakan hukum ini untuk menghukum orang demi kepentingan-kepentingan tertentu. Dan tentu saja kita harapkan Pak Natsir dan kawan-kawan di Komisi 3 lebih banyak melakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum kita ini. Baik, ya. Baik. Terima kasih.